Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 14 September 2022, kita merayakan Pesta Salib Suci. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, Pesta Salib Suci yang kita rayakan hari ini amat terkait dengan berhasil ditemukannya salib yang dulu pernah menjadi tempat Yesus bergantung. Salib Kristus itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, pada tanggal 14 September 335 di Bukit Golgota. Santa Helena menemukan salib Kristus dalam sebuah sumur tua yang sudah ditimbuni oleh batu-batu, agar orang-orang beriman tak dapat menghormati salib itu. Dalam penggalian sumur itu ditemukan 3 salib. Menurut salah satu tradisi, untuk menentukan yang mana salib itu adalah salib Tuhan Yesus, maka konon Santo Makarius memerintahkan ketiga salib itu untuk dibawa ke sisi tempat tidur seorang perempuan yang sakit parah dan hampir meninggal. Persentuhan dengan kedua salib pertama itu tidak memberikan akibat apapun kepada perempuan itu. Akan tetapi, persentuhan dengan salib yang ketiga, di mana diyakini itu adalah salib Yesus Kristus, mengakibatkan perempuan itu langsung sembuh. Saudari-saudaraku yang terberkati, saat derita, sengsara, wafat menjadi saat di mana Allah sungguh-sungguh mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada semacam paradoks iman saat penderitaan justru menjadi saat dimuliakan, ditinggikan, dan oleh karenanya kita mendapatkan keselamatan. Yesus Tuhan menderita, rela memanggul salib bukan karena ada salah dan dosa, tapi itu semua dilakukan demi kita, demi Anda dan saya. Dalam korbannya kita semua diselamatkan dari racun bisa dosa yang melumpuhkan. Benarlah ungkapan iman ini, in cruce salus, dalam salib ada keselamatan. Oleh karena Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita memperoleh keselamatan, sebab dalam korban Kristus di salib, kita mendapatkan rahmat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan Yesus menerima penderitaan salib sebagai bagian dari karya penyelamatannya, semoga kita juga punya keberanian dan iman untuk tetap bisa berharap di saat apapun hidup kita, bahkan di saat harus mengalami derita yang tak terhindarkan. Bisa saja terjadi saat pahit, tidak enak, menjadi saat Tuhan bisa menaikkan, meninggikan martabat kita, kedewasaan kita dalam percaya dan beriman kepadanya. Dalam pesta salib suci hari ini, mari kita bersama-sama berseru, "Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan memuji-Mu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia." Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga,
Engkau telah menyelamatkan kami dalam korban putra tunggalmu di salib. Kami mohon agar kami yang telah ditebus dengan kayu salib putramu yang menghidupkan, boleh Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.